Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kembali kita dapat beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pengagungan atas perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri dan membuka suara untuk memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian mulia bagi Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita di dalam Mazmur 66 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Setiap kita pasti mengalami berbagai macam pergumulan di dalam hidup kita. Kita jangan kecewa, kita jangan putus asa. Mari kita terus bangkit bersama Yesus, kita melawan setiap peperangan-peperangan di dalam hidup kita. Mari kita membuka suara kita untuk mengumandangkan kebesaran Tuhan kita, Sang Raja yang telah menang atas dosa dan maut. Dengan sukacita kita nyanyikan, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan palangnya, kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu, yang akan mengalahkan segala seteru. Hai bangkit bagi Yesus dan ikut tentara ke medan perjuangan, dengar nafirinya. Meskipun tak terbilang pasukan seteru, percaya bahwa Yesus menjadi kuatmu. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi perang, perjuangan berhenti dan kamu pun menang. Yang bertekun setia dianugerahinya mahkota kehidupan di negeri baka. Bersama seluruh umat percaya, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita mau berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara kita. Beberapa waktu yang lalu di mana bencana terjadi di NTT, badai topan gitu ya, angin kencang ya, sehingga membuat ada banyak korban jiwa dan kerusakan-kerusakan bangunan-bangunan yang terjadi di sana. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan ini, Tuhan menolong orang-orang di NTT supaya mereka
boleh mengalami kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa juga untuk orang-orang supaya memiliki hati untuk senantiasa menolong mereka, membantu mereka. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini, dan kita juga mau berdoa khususnya untuk pergumulan kita, untuk membangun gereja. Kita percaya dengan iman Tuhan akan menyatakan mujizatnya untuk kita dapat membangun gereja GKI Gracia agar kita dapat bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Dan berikutnya kita mau berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan dan memberkati, memberikan kesehatan kepada kita. Ini doa syafaat yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa di mana beberapa waktu lalu terjadi bencana di NTT ya Tuhan. Kami berdoa di mana situasi ini membuat saudara-saudara kami di sana mengalami kesulitan dan membutuhkan uluran tangan Tuhan. Di mana ya Tuhan ada banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan-bangunan di sana ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan kepada mereka. Engkau memulihkan situasi ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk senantiasa dapat membantu mereka ya Tuhan. Engkau menolong memberkati mereka ya Tuhan. Berkati pemerintah ya Tuhan supaya mereka dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi saat ini dan masalah virus COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya ya Tuhan Engkau menolong pemerintah ya Tuhan supaya dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Kami bersyukur vaksin boleh disebarkan di seluruh Indonesia dan ada berapa orang ya Tuhan yang sudah divaksin, dan kami berdoa dalam situasi ini ya Tuhan, vaksin ini supaya dapat mengatasi masalah COVID ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami kembali normal ya Tuhan seperti semula. Terima kasih kami berdoa ya Tuhan untuk kerinduan kami membangun gereja. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, kerinduan kami. Kami dapat membangun gereja GKI Gracia untuk kami dapat bersekutu bersama. Dan kami memiliki iman. Engkau menyatakan mujizat-Mu, menyiapkan dana yang kami butuhkan untuk kami dapat membangun gedung gereja untuk kami bersekutu bersama ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk majelis yang mengurusnya ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan, di tengah-tengah usaha, Engkau memberkati di tengah-tengah keluarga. Curahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, anak-anak dalam pendidikan yang ada, anak-anak yang saat ini sedang ujian, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, kepintaran kepada mereka ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Kemuliaan. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali.
Di dalam kehidupan ini, seringkali ada badai gelombang kehidupan yang menerpa. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak usah bersungut-sungut, tetapi kita menoleh ke belakang, melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Maka kita akan tercengang akan karya Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hitung Berkat-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, penuhkanlah bejanaku. Biarlah pujian ini menjadi doa kita agar firman Tuhan yang berkuasa itu mengubahkan hidup kita. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini. Kiranya Engkau menyertai dan Engkau memberkati hamba-Mu yang terbatas. Urapi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita dapat membuka hati kita agar firman Tuhan itu boleh tumbuh dengan subur di dalam hati kita dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur minggu lalu kita boleh mengikuti rangkaian ibadah Paskah, di mana ibadah doa Getsemani selama kurang lebih 4 hari kita boleh lewati dan kita boleh memperingati kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, yaitu Jumat Agung, dan kita boleh merayakan kebangkitan Yesus di ibadah Paskah pada hari Minggunya. Firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, kiranya boleh senantiasa membuat menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita dapat melewati hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita kembali mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Di mana yang sudah kita baca tadi ada satu tokoh yang dibahas, yaitu Thomas, ya. Dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang iman Thomas, ya. Dalam konteks di mana saat Yesus dan penampakan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang iman Thomas, maka seringkali dalam pemikiran kita sudah memahami bahwa iman Thomas adalah iman yang ragu-ragu.
begitu ya. Itu sudah melekat di dalam diri Thomas. Makanya di mana-mana kita ketika mendengar tentang firman Tuhan, tentang khotbah, tentang Thomas ini, kita memahaminya adalah iman tentang keraguan dalam hati Thomas, ya, akan kepercayaan bahwa Yesus telah bangkit. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang iman sebenarnya, ya, kalau berbicara tentang iman bukan hanya Thomas, ya. Murid-murid yang lain pun kalau kita melihat dalam kisah, dalam Alkitab, dalam Injil bagaimana perjalanan murid-muridnya bersama dengan Yesus, penuh dengan keraguan dalam iman mereka. Penuh dengan keraguan. Ketika Yesus menyuruh mereka memberi makan 5.000 orang, ada keraguan dalam hati mereka. Ketika Petrus berjalan di atas air, ada keraguan di dalam hatinya. Ketika para murid-muridnya mengalami tekanan ketika Yesus ditangkap, ada keraguan dan masih banyak keraguan-keraguan iman para muridnya. Kalau berbicara tentang keraguan, bahkan kalau kita melihat Petrus sendiri takut menjadi seorang yang pengecut. Dia menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, memang firman Tuhan ini, teks ini berbicara tentang bagaimana keraguan iman Thomas. Tetapi ada hal yang lebih lagi, ya, ada hal yang lebih dalam lagi yang firman Tuhan ini ingin ajarkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Yang lebih penting lagi, yang harusnya, ya, yang harusnya tidak kita ikuti teladan itu. Ya, itu adalah teladan yang salah, ya. Dari Thomas ini, mengapa penulis Injil, ya, begitu menekankan tentang Thomas, kisah Thomas pada saat ini? Karena ada sesuatu yang ingin penulis sampaikan kepada jemaat Tuhan atau kepada pembaca, bahwa ada hal penting yang harus kita pahami agar iman kita tidak jauh daripada Tuhan, tidak menyimpang dari ajaran kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang dari ajaran kekristenan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-24. Dalam ayat yang ke-24, ayat bagian yang pertama, ya, dalam ayat yang ke-24 ini menjelaskan bahwa tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu. Tidak bisa dipungkiri saudara yang terkasih, Thomas adalah salah satu dari murid Yesus. Dan Thomas memiliki otoritas karena dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kuasanya memilih Thomas sebagai muridnya. Dan itu Alkitab menjelaskan bahwa Thomas adalah salah satu atau seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Ya, selain Thomas namanya ada alias lain, begitu, nama lain, mungkin nama panggilannya, begitu ya, Didimus, ya, atau nama aslinya kita tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik dalam ayat yang ke-24 ini. Kenapa? Dalam kalimat selanjutnya dikatakan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ayat yang ke-24 ini menjelaskan bahwa si Thomas ini adalah salah seorang dari murid Yesus, ya, yang ke-12 murid itu satu orang mengkhianatinya menjadi berjumlah 11 orang, begitu ya. Nah, salah satu dari 11 orang itu, ya, ternyata Thomas ini tidak hadir pada waktu para murid itu berkumpul bersama di dalam ketakutan mereka. Mereka berkumpul di dalam sebuah rumah. Di dalam minggu pertama pada waktu itu, boleh dibaca di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Minggu paginya Yesus bangkit, malamnya mereka berkumpul bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan yang pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah ketidakhadiran dalam persekutuan membuat kita kehilangan berkat. Sekali lagi, ketidakhadiran dalam persekutuan membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Inilah yang dialami oleh Thomas.
pada waktu dalam persekutuan, dalam minggu pertama, paginya Yesus bangkit, pada malam harinya mereka berkumpul bersama, di dalam ketakutan mereka, di dalam pergumulan mereka, mereka berdoa, pintu rumah mereka kunci karena mereka takut bukan hanya kepada orang Romawi, tentara Romawi, tetapi yang paling mereka takuti adalah kepada orang Yahudi. Jemaat Tuhan, mereka mengalami pergumulan. Ke-10 murid berkumpul tetapi hanya satu yang tidak hadir, yaitu Thomas. Saudara, sungguh sangat ironis. Seorang murid Yesus tidak hadir bersama-sama dalam persekutuan. Apa alasannya? Kita tidak tahu. Mungkin pada waktu itu Thomas sedang sakit. Ya, alasan yang masuk akal mungkin. Kalau dia sakit, makanya dia tidak hadir. Ya, itu alasan umum. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada kepentingan keluarga yang harus dia urus. Ya, daripada persekutuan. Bisa jadi. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, dia lebih memiliki kepentingan dunia, mungkin dalam pekerjaannya lebih penting. Bisnisnya lebih penting daripada persekutuan. Bisa jadi. Untuk itu dia tidak hadir bersama-sama dengan murid-murid yang lain dalam persekutuan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara karena ia takut kepada orang Yahudi. Karena pada waktu itu lagi gencar-gencarnya orang-orang Yahudi mencari siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dan pada waktu itu situasinya sangat genting sekali, sangat mengerikan sekali bagaimana orang-orang Kristen mereka dikejar, apalagi murid-murid Yesus. Dan sangat masuk akal jika dia takut dan dia menghindar. Sangat bijaksana bukan? Mungkin dia menganggap bahwa ya, inilah kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menghindar. Saya penuh dengan hikmat. Saya enggak usah dululah ikut persekutuan. Daripada saya mati konyol, lebih baik saya menghindar. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kemungkinan ya, yang membuat Thomas tidak hadir. Tapi hanya satu masalah, yaitu Thomas harusnya dia hadir bersama-sama dengan murid yang lain. Kalau murid-murid yang lain bisa hadir, kenapa Thomas yang adalah murid Yesus itu tidak bisa hadir? Sangat ironis sekali. 3 tahun lebih dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dididik oleh Tuhan Yesus, tetapi dalam situasi ini dia tidak hadir. Sangat ironis sekali, saudara. Ada begitu banyak alasan mungkin untuk dia tidak hadir. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga begitu bukan? Ada banyak orang Kristen, begitu banyak alasan untuk tidak hadir dalam persekutuan di dalam gereja. Persekutuan di tengah-tengah jemaat. Ada begitu banyak alasan. Kalau kita boleh jujur, ketika masih ibadah di gereja, ada alasan yang mengatakan saya sakit. Ada alasan yang mengatakan macet, jalan sedang macet. Ada alasan yang mengatakan hujan. Ada alasan mungkin yang mengatakan saya lagi kerja, lagi banyak kerjaan. Ada banyak alasan mengatakan mungkin saya lagi sibuk dengan urusan keluarga. Ada begitu banyak alasan, saudara. Dan Tuhan saat ini membongkar semuanya. Dia izinkan virus corona ini sehingga kita tidak ibadah di gereja. Seharusnya alasan-alasan yang dulu yang kita pakai, macet lah, hujan lah, capek lah, sibuk lah, lain sebagainya, kita bisa lakukan saat ini di rumah kita masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Ada banyak orang Kristen, walaupun ibadah dari rumah pun tetap saja tidak mengikuti persekutuan. Ironis bukan? Murid Kristus loh. Ini pesan pertama, saudara. Menjadi orang Kristen itu harusnya setia, berkomitmen untuk mengikut Tuhan, ikut dalam persekutuan. Tetapi perhatikan apa yang terjadi, apa akibatnya yang dialami oleh Thomas
Ketika dia tidak hadir di dalam persekutuan, dia tidak mendapatkan berkat Tuhan. Dia kehilangan momentum, dia kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Coba kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-20, ya, ayat pasal yang ke-19, ayat yang ke-20. Apa yang Thomas lewatkan? Apa yang menjadi kehilangan dari Thomas ketika dia tidak hadir? Ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara yang terkasih, berkat yang pertama yang kehilangan dari Thomas adalah berkat sukacita. Di mana pada awalnya, pada murid itu mereka mengalami duka cita yang mendalam, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, tekanan yang luar biasa. Tetapi pada waktu mereka hadir bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mereka menyaksikan, melihat Tuhan datang di tengah-tengah mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengalami berkat sukacita. Alangkah tidak beruntungnya si Thomas. Karena ketidakhadirannya, dia tidak mendapatkan berkat sukacita ini. Dia tidak melihat Tuhan, saudara. Dia tidak disapa oleh Tuhan. Karena dia tidak hadir dalam persekutuan. Ini berkat yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, ini berkat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada muridnya. Di mana Thomas tidak mendapatkan berkat ini. Berkat pengutusan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Thomas tidak mendapatkan berkat itu. Sungguh ironis Bapak Ibu Saudara. Padahal inilah momentum yang sangat penting yang seharusnya murid Kristus, yang murid Yesus ada. Tetapi karena Thomas tidak hadir, maka dia tidak mendapatkan berkat itu. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh Allah. Atau terimalah roh kudus. Saudara, berkat ketiga, menerima roh kudus. Thomas tidak mendapatkan itu. Thomas tidak merasakan berkat itu. Bayangkan saudara, momentum itu Yesus sendiri menghembuskan kuasa roh kudus kepada para muridnya. Itu momentum yang sangat-sangat penting, tetapi Thomas tidak hadir. Dia kehilangan berkat itu. Dan yang terakhir ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada. Yang keempat saudara, kuasa otoritas untuk menyatakan dosa itu diterima oleh para murid-muridnya yang hadir dalam persekutuan pada waktu itu. Tetapi sekali lagi, Thomas tidak mendapatkan itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kasusnya ini sama seperti kasusnya Yakub dan Esau. Ketika Yakub mendapatkan berkat, ya, mendapatkan berkat dari Ishak bapaknya. Ketika berkat itu sudah disampaikan kepada Yakub, tetapi belakangan apa yang terjadi? Esau bukan mendapatkan berkat yang utama itu. Walaupun Esau pun mendapatkan berkat juga. Sama seperti ini. Para murid-muridnya yang ke-10 mereka mendapatkan berkat yang luar biasa karena mereka hadir dalam persekutuan. Tetapi lihatlah si Thomas. Karena tidak kehadirannya di tengah-tengah persekutuan, dia mengalami kehilangan berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, catat baik-baik. Ketidakhadiran dalam persekutuan membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan momentum-momentum berkat-berkat Tuhan dalam persekutuan.
di tengah-tengah jemaat Tuhan. Gereja ini berdiri, jemaat Tuhan ini berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tempat inilah sebagai wadah di mana berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah persekutuanlah kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan hanya karena kesibukan kita. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan hanya karena hal-hal duniawi. Jangan sampai kita membuat kehilangan berkat Tuhan hanya karena kemalasan kita untuk datang bersekutu. Saat ini ada banyak cara dengan mudah untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Itu pelajaran yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya dalam ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama. Kalimat berikut dalam ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh menarik dalam ayat ini. Para murid Yesus menceritakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Dan pastinya juga Bapak Ibu Saudara, mereka telah menceritakan tentang bahwa mereka telah melihat tanda luka, tusukan di tangan dan kaki Tuhan Yesus dan bahkan di lambungnya, saudara. Pasti mereka menceritakan karena dalam ayat sebelumnya ya, Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka kepada para murid-muridnya. Begitu ya. Nah, hanya masalahnya si Thomas ini pada waktu para muridnya menceritakan ya, terjadilah sebuah perbedaan konsep, perbedaan pemahaman, di mana para muridnya memahami itu hanya sebatas mereka cukup untuk melihat saja. Tetapi Thomas ini tidak mau kalah Bapak Ibu Saudara. Thomas ini tidak mau kalah. Dia bukan hanya mau melihat, tetapi dia ingin mencucukkan jarinya ke dalam lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Dan bekas luka di lambung Tuhan Yesus. Ya. Dia minta lebih daripada teman-teman yang lain. Ini ironis gitu ya. Sudahlah, tidak datang bersekutu, tapi minta berkat lebih. Kan lucu, gitu ya. Kan banyak orang Kristen, malas datang ke gereja, malas bersekutu, malas datang persekutuan, malas berdoa, malas baca Alkitab, tapi mintanya lebih banyak berkat daripada yang lainnya. Ini lucu Bapak Ibu Saudara, sangat ironis sekali. Ya. Ini yang dialami oleh Thomas. Dia mau supaya dia lebih daripada murid-murid yang lain. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah dengan cara ya, dia tidak percaya atau percaya Tuhan Yesus itu tidak bangkit? Tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hal inilah yang membedakan antara Thomas dan murid-murid yang lain. Dia ingin menunjukkan kelebihannya. Oleh karena itu, inilah pelajaran pesan firman Tuhan yang kedua. Yang harus hendaknya kita terapkan dalam hidup kita, yang harus kita pahami. Apa pelajarannya? Pelajarannya itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu, ya, orang Kristen yang benar itu, bukan orang Kristen yang berusaha untuk terlihat baik atau terlihat rohani, gitu ya. Tapi orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang menghasilkan buah yang baik. Paham ya di sini ya?
Orang Kristen yang benar itu bukan orang Kristen yang berusaha untuk terlihat baik daripada teman-teman yang lain, jemaat lain, orang-orang lain. Tetapi orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang senantiasa menghasilkan buah yang baik. Itulah orang Kristen yang benar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang Kristen yang benar itu menghasilkan buah yang baik. Bukan terlihat baik. Bukan dianggap baik, bukan diakui sebagai seorang yang rohani. Tapi bagaimana kita menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya jika kita menanam sebuah tanaman gitu ya, pohon, misalnya katakanlah pohon mangga gitu ya. Saya percaya kita sangat senang sekali kalau pohon itu bertumbuh baik dan berdaun lebat gitu ya. Dia bertumbuh baik, tambah tinggi setiap harinya. Tapi saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, pada saat tertentu Bapak Ibu Saudara atau kita tidak akan senang jika bertahun-tahun tanaman itu hanya tumbuh, hanya berdaun lebat, tumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah. Karena tujuan kita, visi kita adalah untuk menikmati buahnya, bukan menikmati daunnya, bukan menikmati pohonnya. Tapi kita adalah menikmati buahnya, merasakan nikmatnya buahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga menjelaskan bagaimana Yesus ketika ya berjumpa dengan pohon ara yang begitu rindang daunnya tetapi tidak berbuah, apa yang dilakukannya? Dia kutuk pohon itu sampai mati, sampai akar-akarnya. Kenapa? Tidak berguna. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen hanya terlihat baik, hanya dianggap rohani, hanya diakui rohani, tetapi kita tidak menghasilkan buah yang baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Apakah salah kita berjuang, berlomba untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang rohani? Tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Paulus sendiri mengatakan bahwa hidupnya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan sampai pada garis akhir. Tapi ingat, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk popularitas diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menjadi orang Kristen, marilah kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah yang baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, yang terpenting adalah menghasilkan buah yang baik. Itu jauh lebih berharga. Tidak perlu kita berlomba-lomba untuk terlihat rohani, sama seperti Thomas. Dia berusaha untuk lebih baik daripada teman-teman yang lain. Kenapa? Teman-teman yang lain tidak ada diceritakan dalam Alkitab mereka mencucukkan tangannya. Tetapi dia minta lebih Bapak Ibu Saudara. Dia minta lebih. Dia mau mencucukkan tangannya agar dia percaya. Apakah dengan mencucukkan itu, dengan dia percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus tidak bangkit? Tidak. Tidak ada pengaruhnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita terlihat baik daripada saudara yang lain, kita terlihat lebih rohani, kita terlihat lebih bangga dengan apa yang kita miliki, sehingga Tuhan senang, hidup kita berkenan? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Karena yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana hidup kita menghasilkan buah yang baik. Itu yang paling terpenting. Mungkin mulut kita bisa berbicara rohani di dalam pelayanan, tetapi di luar sana, ketika kita memerintahkan misalnya karyawan kita, penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati. Ingatlah,
hasilkanlah buah yang baik dalam hidup kita. Itu hal yang kedua, pesan firman Tuhan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen yang benar, bukan menjadi orang Kristen yang hanya terlihat baik, terlihat rohani, tetapi menghasilkan buah yang baik. Itulah orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Berikutnya mari kita melihat di dalam ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, oke ya. Pada waktu ayat yang ke-25 ini berhenti, mungkin mereka pulang pada waktu itu. Nah, 8 hari kemudian Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini menarik. Thomas tidak mau lagi ketinggalan. Nggak tahulah apa alasan-alasan apa ya. Pokoknya dia tidak mau lagi ketinggalan. Pokoknya dalam persekutuan mungkin pada waktu sebelumnya dia sudah bertobat, begitu ya, sudah menyadari kesalahannya, begitu ya, menyadari apa yang menjadi kelemahan dia, ya. Dia tidak mau lagi banyak alasan, begitu ya. Akhirnya dia ikut bersekutu. Ya, saya harap juga jemaat Tuhan, orang Kristen harusnya begitu, begitu ya. Ketika firman Tuhan sudah tegur, ya, diubah hatinya, ya, sehingga berikutnya dia mau setia kembali bersekutu kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Thomas ini kembali bersekutu, ya, dalam ayat yang ke-26 ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka di rumah yang sama. Sementara pintu-pintu terkunci, sama keadaannya dalam ayat yang ke-19 sampai 23. Pintu pun mereka kunci Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, ya, di dalam ayat yang ke-26 ini, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah kalimat yang sama, situasi yang sama, bagaimana Yesus pertama kali datang, dalam ayat yang ke-19 sampai 23, begitu ya. Dan situasi yang sama juga Yesus datang pada waktu yang kedua kalinya, kepada para murid, dan ucapan atau kalimat yang dia sampaikan, sapaan yang dia sampaikan kepada para murid yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Yang membedakannya adalah pada kedatangan Yesus yang pertama, kehadiran Yesus yang pertama, para murid mengalami ketakutan yang luar biasa, pergumulan, duka cita, tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita. Nah, pada waktu ini Yesus datang, para murid bukan lagi dengan duka cita, ya, tapi mereka sudah mengalami sukacita. Nah, yang menjadi masalahnya adalah si Thomas, Bapak Ibu Saudara. Karena Thomas awalnya dia tidak hadir, dia kehilangan berkat Tuhan. Pada waktu Yesus datang kedua kali ini, dia, ya, belum mengalami sukacita. Ya. Karena inilah momentum pertama kali Thomas berjumpa dengan Yesus. Ya. Inilah momen pertama kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, berikutnya, ya, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ada hal menarik Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-27 ini, atau seluruh di dalam ayat 24 sampai 29 ini, bagaimana kedatangan Yesus, ya. Yesus itu datang dan langsung, ya, menyapa Thomas, ya. Dia langsung menyapa Thomas. Baru kenapa? Karena Yesus tahu isi hati Thomas. Ya. Yesus tahu keraguan Thomas. Yesus tahu apa yang dialami oleh Thomas. Pada waktu itu murid-murid yang lain sudah mengalami sukacita. Dan Yesus tahu pada waktu itu Thomas awalnya waktu pertemuan pertama dia tidak hadir. Dan pada waktu itu Yesus itu langsung menyapa Thomas secara pribadi. Dia langsung berbicara dari hati ke hati kepada Thomas. Sungguh menarik dalam ayat yang ke-27 ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Ia berbicara kepada Thomas. Bukan hanya mulutnya yang berkata, matanya juga berkata melihat Thomas. Hatinya juga berkata berbicara kepada Thomas. Dia langsung menyentuh hati Thomas yang ragu itu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pelajaran firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga. Bagaimana Yesus bukan hanya tahu iman kita, tetapi Yesus itu tahu juga keraguan kita. Yesus itu tahu kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu tahu keterbatasan kita. Yesus itu tahu dosa yang menghambat iman kita, dosa yang menghambat hidup kita, dosa yang menghambat kerohanian kita. Dia tahu jelas, dia bukan hanya tahu iman kita, doa kita setiap hari. Tetapi dia tahu keraguan hati kita. Ini poin ketiga. Jemaat Tuhan, seringkali kita berkata, Tuhan engkau tahu imanku. Ya. Tuhan engkau tahu imanku. Tapi jangan salah jemaat Tuhan, Tuhan juga tahu keraguan imanmu. Tuhan tahu keraguan iman kita. Batas mana kemampuan iman kita ini, Tuhan tahu. Level iman kita ini Tuhan tahu. Ada banyak sekali orang Kristen yang memiliki iman Thomas. Iman yang memiliki keraguan. Pertanyaannya, sebagai manusia apakah kita bisa untuk memiliki iman tanpa keraguan? Jawabannya adalah jelas bisa. Jelas bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan di dalam ayat yang ke-29. Dikatakan kata Yesus kepadanya dalam ayat yang ke-29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini kebiasaan orang-orang Kristen dimanapun berada. Karena telah melihat maka dia percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah pada waktu itu Yesus hanya berbicara kosong atau omong kosong atau menggambarkan sebuah ilustrasi yang bohong semata? Tidak. Tetapi ketika dia mengatakan berbahagialah mereka, berarti ada mereka, ya, mereka orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memiliki iman yang tidak ragu di hadapan Tuhan, yang totalitas percaya kepada Tuhan. Sehingga dia berani berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai jemaat Tuhan salah satu dari iman Thomas ini? Beriman tetapi masih ragu. Atau kita salah satu dari orang-orang yang berbahagia menurut Tuhan. Meskipun tidak melihat, tetapi kita tetap percaya. Sungguh sangat memberkati Bapak Ibu Saudara. Iman yang penuh dengan keraguan bukanlah iman yang benar. Karena iman yang disertai dengan keraguan akan mendatangkan kecelakaan. Mendatangkan kecelakaan, akan membinasakan kita. Contohnya Petrus, dengan iman dia melangkahkan kakinya berjalan di atas air. Oke? Tapi karena dia ragu, apa yang terjadi? Iman disertai dengan keraguan, tenggelam. Minta tolong dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi jemaat Tuhan, jangan hanya memiliki iman, tetapi disertai dengan keraguan. Tetapi kalau kita mau percaya, beriman, berimanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena Ibrani 11 ayat 1 itu menjelaskan tentang bagaimana iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia adalah dasar pengharapan kita. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Meskipun kita belum melihat bagaimana gereja kita nanti akan berdiri, tapi pada saat ini kita percaya bahwa itu pengharapan akan dinyatakan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Gereja GKI Gracia akan berdiri, akan dibangun. Sehingga jemaat Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita ragu, beriman tapi disertai keraguan, salah enggak? Jelas salah. Tapi bisa berdiri enggak? Bisa saja. Ya kan? Thomas dengan keraguannya tetap saja dia berjumpa dengan Tuhan.
Tetapi dia bukan menjadi salah seorang dari yang dikatakan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini sebuah surprise Bapak Ibu Saudara. Inilah sebuah kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita tetap percaya dengan Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, gitu ya. Ini sukacita yang luar biasa. Boleh ditanyalah dengan jemaat Tuhan atau siapa saja begitu ya, yang pernah mungkin sakit, ya, sudah tidak ada pengharapan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan, hanya minta pertolongan daripada Tuhan. Tidak bisa lagi mengharapkan uang, tidak bisa lagi mengharapkan segala kekuatan kita, hanya minta pertolongan Tuhan. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan menyembuhkan. Tanyalah, bagaimana sukacita itu luar biasa. Luar biasa. Tapi berbeda dengan orang. Ketika orang lain, ketika dia berkata, saya beriman. Tetapi di luar dari iman itu, dia pikir-pikir, bagaimana kau tidak terjadi? Saya siapkan ini saja. Saya siapkan itu saja. Seandainya ini tidak terjadi, maka saya harus melakukan setiap perencanaan saya agar ini tetap jalan. Bapak Ibu Saudara, bisa jalan? Bisa saja. Tapi kita bukan bagian dari orang yang berbahagia. Meskipun tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Yesus bukan hanya tahu iman kita. Yesus bukan hanya mengenal iman kita, tetapi dia juga tahu keraguan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menyingkirkan keraguan itu? Kita beriman kepada Tuhan, berimanlah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Tuhan akan memberkati masa depan mereka. Percayalah, berimanlah apa yang kita doakan saat ini. Walaupun sudah bertahun-tahun kita doakan tapi Tuhan belum jawab. Jangan kita berspekulasi dengan Tuhan. Percayalah, walaupun kita tidak melihat bagaimana nanti Tuhan akan menjawabnya. Saat ini kita hanya percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja dan percayalah saja. Karena orang yang demikian dikatakan Tuhan berbahagia. Oh, sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi salah satu dari apa yang dikatakan Tuhan. Menjadi seorang yang berbahagia karena tidak melihat. Ingatlah 3 pesan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kalau boleh catat dan boleh dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, ketidakhadiran dalam persekutuan membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Berikutnya ada komisi-komisi, ada persekutuan doa, ada ibadah, komisi wanita, komisi pemuda, komisi remaja, komisi anak. Bawalah anak-anak kita, marilah kita bersekutu bersama. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan. Banyak alasan yang membuat kita tidak bersekutu. Banyak alasan-alasan logis. Ada beribu-ribu alasan untuk kita tidak bersekutu. Tetapi hanya satu alasan Tuhan mau datang ke dunia ini. Yaitu karena kasih-Nya kepada kita. Satu alasan Tuhan mau mati di atas kayu salib. Satu alasan Tuhan mau berkorban bagi kita. Oleh karena itu, hargailah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang kedua, pesan rohani, pesan firman Tuhan. Orang Kristen yang benar adalah bukan orang Kristen yang berusaha untuk terlihat baik atau terlihat rohani. Tetapi orang Kristen yang menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang Kristen bukan hanya terlihat baik, tetapi kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir, yang ketiga. Yesus bukan hanya tahu iman kita, tetapi ia juga tahu keraguan hati kita. Janganlah kita sok-sokan mengatakan kita beriman, tetapi tetap saja keraguan kita masih kita sertai dalam iman kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau beriman, berimanlah kepada Tuhan 100%. Jangan kita berspekulasi. Jangan kita meragukan pertolongan Tuhan. Jangan. Karena ketika kita
percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Biar firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita. Marilah kita melakukan 3 pesan firman Tuhan ini dalam hidup kita, untuk kita menjadi jemaat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan akan firman Tuhan pada hari ini yang boleh meneguhkan, menguatkan iman kami. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, agar kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih akan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita mau menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Ibadah ini dapat berjalan dengan baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang kami boleh panjatkan di hadapan Tuhan, doa syafaat dan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Kiranya Engkau senantiasa menyucikan, menguduskan hidup kami, agar setiap persembahan pujian firman Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Jemaat Tuhan, silakan ambil waktu saat teduh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.